Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Ayu Fitriani dari kelas 6A PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Sharing pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Materi proposal yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori dan kerangka berpikir, yang ketiga metode penelitian. Pendahuluan A. Latar belakang 1. Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran PKN. 2. Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. 3. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Yang keempat, siswa menganggap PKN adalah pelajaran yang membosankan dan sulit. B. Rumusan masalah 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode information sharing pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information sharing. C. Tujuan penelitian 1. Menerapkan metode information sharing pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information sharing terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. 2. Praktis. Manfaat bagi siswa. A. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. B. Meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Manfaat bagi guru. A. Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. B. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat bagi sekolah. A. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. B. Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Landasan teori dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. Yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar menurut teori behaviorisme adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Artinya, belajar yang penting adalah input berupa stimulus yang diberikan guru kepada peserta didik, output yang berupa respon reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dengan demikian, belajar menurut pandangan ini, seseorang telah dianggap belajar jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. B. Hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan Suprijono merujuk pemikiran Bloom, menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tidak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes. Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan ajar. C. Pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto menjelaskan, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. PKN pun memiliki tujuan yaitu 1. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif.
2. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab. Bisa berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baik. 2. Metode pembelajaran Information Search. A. Metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Metode pembelajaran sesuai perkembangannya terjabarkan dalam struktur tertentu. Struktur dimaksudkan sebagai pola-pola interaksi siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya, metode pembelajaran aktif dikenal memiliki struktur seperti resume kelompok, debat aktif, kuis kelompok, mencari informasi, dan lain-lain. B. Metode Information Search. Sigerman menjelaskan metode Information Search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Kelebihan metode ini adalah siswa akan terdorong untuk memperluas wawasannya, karena kecerdasan siswa diasah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut tanpa bantuan guru. Sedangkan kekurangannya metode ini adalah sekolah harus memfasilitasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi dalam hal ini, misalnya buku pelajaran harus tersedia. C. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piga, pada usia ini siswa pada tahap operasional konkret 7-12 tahun yang dapat terlihat sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Berdasarkan uraian ini, siswa kelas 4 SD adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9-10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. B. Kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode Information Search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan penelitian adalah penggunaan metode Information Search diduga dapat meningkatkan pelajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart, yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecah permasalahan. B. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran Information Search. Peneliti ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya.
yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Peneliti ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan Juni 2016. Instrumen penelitian 1. Hasil belajar PKN. Definisi konseptual. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan atau C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. 2. Metode information search. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Materi ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Metode information search bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer. Setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode siswa aktif, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator dan keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. F. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, membuat abstraksi, atau atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan. H. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang siklus pertama adalah tahap rencana, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama, yaitu tahap rencana, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi.
Sekian, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.